Kamu tahu nggak sih, kadang keputusan kecil yang kita anggap sepele bisa jadi mimpi buruk yang nggak akan pernah kita bayangkan. Ini cerita yang terjadi sama aku beberapa bulan lalu, dan sampai sekarang masih bikin aku merinding kalau aku ingat. Jadi gini, waktu itu aku lagi berjalanan jauh ke kota sebelah untuk urusan pekerjaan. Rute yang aku ambil emang agak panjang dan jarang dilalui oleh orang. Lewat jalan tikus yang katanya lebih cepat. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sekitar jam 4 sore, waktu matahari udah mulai condong ke arah barat, tiba-tiba mobil aku mogok. Mogok di tengah jalan. Posisinya di daerah yang benar-benar sepi. Dikelilingi bukit-bukit kecil dan sawah yang luas. Sinyal HP? Jangan harap deh. Gak ada sinyal di sana, mati total. Aku coba dorong mobilnya ke pinggir jalan sambil dalam hati, gimana nih? Apes banget sumpah. Pakai acara mogok segala lagi. Untungnya nggak lama kemudian ada seorang kakek-kakek atau mungkin seorang bapak-bapak parubaya naik sepeda motor yang lewat. Dia berhenti dan nanya, "Ada apa, Mas? Mobilnya kenapa?" "Mogok, Pak. Kayaknya masalah di mesinnya deh," jawab aku sambil mengusap keringat. Bapak itu tersenyum ramah banget. "Oh, kebetulan rumah saya nggak jauh dari sini, Mas. Malam udah mau turun. Gimana kalau Mas menginap dulu? Besok pagi baru kita cariin tukang servisnya." Jujur aja, aku agak ragu. Tapi melihat langit yang udah mulai gelap dan gak ada pilihan lain, akhirnya aku iyain. "Oh iya, nama saya Trisno, Mas," katanya sambil mengulurkan tangan. "Warga sini biasa panggil saya Pak Trisno. Mas sendiri? Siapa namanya?" "Aryo, Pak. Saya dari kota. Tadi lewat sini niatnya pengen motong jalan." "Baik, Mas Aryo," jawabnya sambil tersenyum. "Kalau begitu, mari ikut saya pulang. Tapi sebelumnya," kata Pak Trisno sambil menatap aku serius, "ada satu aturan di desa kami yang harus Mas patuhi. Jangan pernah pakai atau bawa barang yang berwarna merah selama di sini. Ini demi keselamatan Mas sendiri." Aku sedikit tertawa dalam hati waktu dengar aturan aneh itu.
Oh, oke Pak. Kebetulan saya nggak punya barang merah kok Pak. Jawab aku santai. Pak Tresna mengangguk lega. Bagus, mari ikut saya. Kami berjalan sekitar 10 menit sampai ke desanya. Dan kamu tahu nggak? Desa itu kayak lukisan. Rumah-rumahnya dicat warna-warni cerah. Ada yang kuning, biru, hijau, ungu. Tapi memang nggak ada satupun yang warnanya merah. Bahkan bunga-bunga di halaman mereka juga semuanya warna selain merah. Warga desa sana semuanya ramah banget. Mereka nyapa aku dengan senyuman tulus. Bahkan beberapa ibu-ibu menawarkan makanan padaku yang seorang warga asing. Tapi ada yang aneh. Setiap kali aku nanya kenapa warna merah dilarang, mereka cuma bilang demi keselamatan atau itu tradisi nenek moyang. Malamnya aku dikasih kamar kecil tapi bersih di rumah si bapak tadi, Pak Tresno. Sebelum tidur, aku ganti baju dan disitulah masalahnya mulai. Aku baru sadar kalau aku pakai celana dalam warna merah. Merah menyala pula. Awalnya aku mikir, kan nggak kelihatan juga. Lagi pula cuma tahayul doang. Betapa bodohnya aku berpikir seperti itu. Singkat cerita, saat tengah malam, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena dingin yang gak wajar. Kamar yang tadinya hangat tiba-tiba jadi kayak kulkas. Napas aku mengepul, dan yang aneh, udara di sekitar kaki aku rasanya kayak ada yang bergerak. Aku coba tidur lagi, tapi tetap gak bisa. Ada suara bisikan halus yang kayaknya datang dari bawah tempat tidur. Suaranya gak jelas, tapi rasanya kayak ada yang manggil nama aku. Mungkin cuma sugesti, aku pikir sambil nutup mata kuat-kuat. Tapi sekitar jam 3 pagi, situasinya semakin parah. Aku mulai melihat bayang-bayangan merah berkedap-kedip di dinding. Awalnya kayak cahaya, tapi lama-lama bentuknya jadi kayak mata. Ya, mata merah yang menatap aku tajam banget. Jantung aku udah deg-degan parah, tapi aku maksa diri buat tetap tenang. Ini cuma halusinasi. Tapi mendadak selimut aku ditarik ke arah bawah. Aku pun langsung loncat ke bangun. Kamar itu gelap total, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar aku. Udara di kamar jadi berat, dan aku pun mulai susah untuk bernafas. Yang paling bikin aku panik, ada suara tertawa pelan tapi mengerikan, yang kayaknya datang dari dalam celana. Iya, dalam celana. Kalian gak salah dengar. Dari celana dalam merah yang aku pakai. Mendadak, tubuh aku kayak disetrum listrik.
Aku ngerasain panas yang luar biasa di sekitar pinggang. Terus ada suara-suara aneh yang mulai keluar dari mulut aku sendiri. Suara yang bukan suara aku. Tanpa sadar, aku teriak sekencang-kencangnya. Nggak nyampe 5 menit, pintu kamar dibuka. Bapak yang tadi sama beberapa warga desa udah berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. "Ada apa, Mas Aryo?" tanya mereka sambil nyalain lampu. Waktu cahaya menerangi kamar, mereka langsung tahu ada yang salah. Mata aku kayaknya udah nggak normal. Katanya sih merah menyala kayak api. Dan suara yang keluar dari mulutku bukan suaraku lagi. Merah, merah, merah. Gumam aku dengan suara serak yang asing. Si bapak langsung paham. "Mas pakai sesuatu yang merah ya?" Aku cuma bisa ngangguk lemah sambil nunjuk ke celana dalam aku. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung ambil tindakan. Mereka suruh aku ganti pakaian di kamar mandi, sambil mereka siapin beberapa ritual. Aku ingat banget, waktu aku lepas celana dalam merah itu, rasanya kayak ada yang mencakar-cakar kaki aku. Setelah ganti baju, mereka bawa aku ke ruang tengah. Di sana udah ada sesajen lengkap, bunga, dupa, air putih, dan beberapa mantra yang mereka baca bergantian. "Mas, maaf ya sebelumnya, kami udah peringatkan," kata si bapak sambil nyalain dupa. "Tapi nggak apa-apa, kami akan bantu, Mas." Ritual itu berlangsung sekitar 2 jam. Mereka baca mantra, kasih aku minum air putih yang udah didoain, dan kompres dahi dengan daun-daun tertentu. Yang paling aku ingat, ada seorang nenek-nenek yang memegang tangan aku sambil membisikkan beberapa doa mantra. Perlahan, rasa panas dan dingin aneh di tubuh aku mulai menghilang. Mataku juga udah nggak perih lagi. Yang paling penting, suara-suara asing di kepalaku sudah berhenti. Subuh-subuh, kondisi aku udah normal lagi. Warga desa bahkan masakin aku bubur buat sarapan. "Gimana, Mas? Udah enakan belum?" tanya Pak Trisno dengan wajah lega. "Sudah, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Maaf, saya udah bikin keributan," jawabku sambil menunduk malu. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang udah aman." Sekitar jam 8 pagi, ada tukang servis yang dibawa warga desa untuk benerin mobilku. Ternyata cuma masalah kecil di aki. Dalam waktu 1 jam, mobilku sudah bisa nyala lagi. Singkat cerita, sebelum pergi, aku sempat tanya sama si bapak, "Pak, boleh tahu nggak kenapa warna merah dilarang di sini?" Dia tersenyum sedih.
Dulu desa ini pernah diserang makhluk halus yang tertarik sama warna merah. Banyak warga yang jadi korban. Sejak saat itu, leluhur kami bikin aturan ini. Kami nggak mau ada yang terluka lagi, Mas. Aku mengangguk paham. Makasih, Pak. Terima kasih sekali, Pak Trisno. Udah mau nolongin orang asing kayak aku. Sama-sama, Mas. Hati-hati di jalan ya, ucap Pak Trisno. Waktu aku mau berangkat, semua warga desa mengumpul buat pamitan. Mereka kasih aku oleh-oleh, makanan, dan doa keselamatan. Gak ada satupun yang menyela atau marah meskipun aku udah bikin masalah. Sampai sekarang, aku masih sering mikir tentang kebaikan mereka. Padahal aku udah melanggar aturan mereka, tapi mereka tetap mau bantuin dengan tulus. Dan sejak kejadian itu, aku gak pernah lagi nganggap remeh tradisi atau kepercayaan lokal, dimanapun itu berada. Karena kadang, apa yang kita anggap tahayul, ternyata ada alasannya tersendiri. Oh iya, satu lagi. Celana dalam merah itu, aku buang di tempat sampah desa sebelum pergi. Dan kata si bapak, mereka akan mengubur itu di tempat khusus, biar nggak ganggu orang lain lagi. Jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, kalau ada yang kasih peringatan, terutama soal hal-hal mistis, mendingan kita dengerin aja deh. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi kalau kita ngeyel. Dan satu lagi, masih banyak orang baik di dunia ini yang mau bantuin orang lain meskipun orang itu udah bikin masalah.